Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita boleh berjumpa kembali di dalam penyelidikan akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-12 yaitu Kitab Ulangan di dalam Perjanjian Baru. Saya tidak sendirian oleh karena hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, ada Pendeta Edward Taliwongso, dan Pendeta Widodo Purwanto, bersama-sama dengan kita untuk mendiskusikan pelajaran ini. Tetapi sebelum kita mendiskusikan, melangkah lebih jauh, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi oleh karena kami boleh menyelidiki akan lembaran-lembaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus yang telah mengilhami Musa dan para penulis Alkitab akan menjadi tuntunan kami juga pada saat kami mendiskusikan, membahas firman Tuhan pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin. Amin. Baik, pada pelajaran yang ke-12 ini, penulis Sekolah Sabat memilih ayat inti yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelum kita akan masuk kepada pengertian ayat inti, mari kita terlebih dahulu melihat apa latar belakang dari cerita yang ada di dalam Matius pasal 4, yaitu tentang Yesus manakala dia dicobai di padang gurun. Yang pertama kita akan melihat dulu konteks dari tempat di mana padang gurun ini berada, yaitu padang gurun yang mana ketika Yesus dicobai. Ada beberapa komentator Alkitab yang setuju jika gurun ini adalah gurun dataran tinggi yang terdapat di bagian barat sungai Yordan. Seperti contoh Wilkins, dia mengatakan bahwa padang gurun ini merujuk kepada dataran tinggi Yudea sebelah barat sungai Yordan. Itu berarti bahwa posisi ini adalah posisi di antara Yerusalem dan sungai Yordan. Sedangkan Seventh Day Adventist Bible Commentary mengemukakan hal yang sama, kondisi yang sama, yaitu dataran tinggi tetapi tempat yang berbeda. Bukan di sebelah barat sungai Yordan, tetapi di sebelah timur sungai Yordan, dan ini merujuk ke daerah di sekitar Bukit Nebo. Di mana kita tahu bersama bahwa dari tempat ini beberapa tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu, Allah memperlihatkan kepada Musa tanah perjanjian yang kemudian dipercaya juga adalah tempat yang sama ketika setan memperlihatkan kerajaan dunia dan menawarkan kepada Yesus, asal Yesus menyembah setan. Jadi kita memiliki beberapa petunjuk di sini, tetapi saya percaya petunjuk dari Bible Commentary dari Seventh Day Adventist Church ini dapat memberikan kita sedikit pemahaman untuk melihat lokasi di mana padang gurun yang dimaksudkan. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi di awal pelayanan Yesus. Yaitu kita tahu kalau kita baca pasal sebelumnya, kejadian ini persis terjadi setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dan Lukas mencatat saat itu umur Yesus kira-kira 30 tahun. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sampai Yesus dicobai. Dan dari sini juga kita akan melihat juga jawaban siapa yang dicobai. Apakah keilahiannya yang dicobai atau kemanusiaannya yang dicobai saat itu. Nah, kata dicobai ini berasal dari kata peirazo. Dan kata ini sering muncul di dalam kitab Injil ketika orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Jadi kita sudah lihat bagaimana kata ini sering digunakan. Dan secara penggunaan, kata ini muncul di surat-surat Paulus, di mana iblis selalu yang menjadi subjek dari kata kerja ini. Sebagai contoh, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 5, di sana Paulus mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama.
Ini dia. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Jadi kita lihat subjek dari kata kerja menggodai itu adalah iblis. Contoh yang lain terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Di sana dikatakan, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda itu. Kembali lagi ada pattern yang kita lihat bahwa sering kali digunakan kata peiraso ini, yaitu subjeknya adalah iblis itu sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 13, ada suatu penekanan yang diberikan oleh Paulus di sini bahwa Allah tidak pernah menjadi subjek dari kata kerja ini. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak pernah menjadi subjek dari kata kerja ini. Dan dari ayat ini juga kita mendapat jawaban yang kedua, yaitu siapa yang dicobai oleh iblis? Apakah keilahiannya atau kemanusiaannya? Di sini katakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat karena memang dia adalah Allah. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan sederhana bahwa saat Yesus dicobai, kemanusiaan Yesuslah yang dicobai oleh setan, bukan keilahiannya. Ya, terima kasih. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, diambil dari Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa signifikansi kutipan ini? Mengapa Yesus mengutip ini dan kira-kira apa makna rohaninya bagi kita? Nah, setelah berpuasa selama 40 hari, maka secara fisik Yesus ini sangat lemah. Dan setan menggunakan kesempatan ini. Dan memang ini ada hubungan yang erat antara vitalitas fisik dengan kekuatan rohani. Ketika kekuatan fisik kita menurun, maka kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam pencobaan menjadi semakin besar. Dan kalau kita lihat, Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3, kalau kita baca Ulangan 8 ayat 3, di sana dikatakan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan kata membiarkan engkau lapar. Ya, bahwa bangsa Israel memang sengaja dibiarkan lapar makanan jasmani. Lalu kemudian mereka akan diberikan mana dari sorga. Intinya adalah mereka disuruh untuk menunggu makanan dari sorga untuk mendapatkan kekuatan. Dalam cara yang sama juga Yesus menolak godaan dari setan dengan mengatakan bahwa menjadi seorang anak Allah bukan berarti saya tidak akan mengalami kelaparan. Saya mengalami kelaparan oleh karena saya berpuasa. Tetapi saya akan menunggu makanan dari sorga. Kekuatan dari sorga dan bukan kekuatan secara jasmani. Ada beberapa paralel antara orang Israel dan Yesus dalam kasus ini. Yang pertama, kalau kita baca orang Israel itu dituntun ke padang gurun atas kehendak Allah. Kalau kita baca Ulangan pasal 8. Yesus dituntun oleh Roh untuk dia kemudian dicobai. Lalu orang Israel kalau kita baca Ulangan pasal 8 dicobai untuk dilatih sebagai anak. Mereka dicobai supaya mereka belajar menjadi taat sebagai anak. Sementara Yesus dia menang dan meneguhkan bahwa dia adalah anak Allah. Mengapa saya katakan meneguhkan? Oleh karena kalau kita lihat pasal sebelumnya, di pasal 3 itu adalah baptisan daripada Yesus. Dan pada waktu Yesus selesai dibaptis, ada suara konfirmasi dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan saya percaya setan juga ada di sana, dan dia dengar betul-betul bahwa Allah mengkonfirmasi bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Nah itu berarti setan mencoba untuk mengajak Yesus meragukan konfirmasi yang baru terjadi sebelumnya. Apakah benar engkau anak Allah? Ya, apakah benar engkau anak Allah? Lihat keadaanmu. Anak Allah tidak seperti engkau. Engkau kelaparan, keletihan, lemah. Apakah betul engkau anak Allah? Dan kalau betul engkau anak Allah,
tentu tidak susah bagimu untuk mengubah batu-batu ini menjadi roti. Nah, kalau kita lihat Yesus menolak pencobaan dari setan ini, dan Yesus menang. Mengapa pencobaan ini menjadi signifikan? Oleh karena Yesus menang pada poin di mana Adam dan Hawa itu jatuh. Adam dan Hawa jatuh oleh karena tidak mampu menolak selera, ya. Oleh karena melihat buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu sedap kelihatannya, ya. Lalu kemudian mereka ambil. Jadi Yesus menang pada poin di mana Adam dan Hawa pertama jatuh. Yesus percaya kepada firman Tuhan adalah kebutuhan utama dari setiap umat manusia. Bahkan lebih penting daripada kebutuhan fisik. Ya, itu yang ingin disampaikan oleh Yesus. Bahwa kebutuhan akan firman itu jauh lebih penting daripada kebutuhan fisik. Dan kalau kita lihat mengapa Yesus menolak, oleh karena kehidupan Yesus adalah kehidupan penyangkalan diri. Coba kita bayangkan kalau seandainya hari ini dia mengubah batu menjadi roti. Besok dia mengubah mungkin pasir menjadi mentega. Dan lain sebagainya. Padahal kehidupannya haruslah kehidupan penyangkalan diri. Dia tidak boleh menggunakan keilahiannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia hanya boleh menggunakan keilahiannya untuk pelayanan. Dan apabila itu sesuai dengan rencana Allah. Dan dalam makna itulah maksud Rasul Paulus ketika dia mengatakan dia mengosongkan dirinya. Artinya Yesus tidak akan pernah menggunakan kekuatan keilahiannya untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi. Dan pada titik inilah dia dicobai untuk menggunakan keilahiannya mengubah batu menjadi roti supaya kelaparannya itu bisa dipuaskan. Dan pada waktu itu Yesus menolak. Itulah sebabnya mengapa pencobaan ini sangat-sangat signifikan. Dan Yesus mengutip sebagaimana orang Israel gagal dalam pelatihan mereka sebagai anak Allah, hari ini dia menang oleh karena dia adalah anak Allah yang memang diutus ke dunia ini. Itulah hubungan antara Ulangan pasal 8 ayat 3 dan peristiwa orang Israel di padang gurun, dan Yesus dicobai juga di tempat yang sama di padang gurun. Saya pikir itu signifikansinya. Baik, terima kasih pendeta. Dan sehubungan dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru, maka ada pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan juga, yaitu bagaimana kita mengerti bahwa penulis Perjanjian Baru, para penulis Perjanjian Baru termasuk Lukas dan Paulus itu sedang mengutip ayat-ayat di dalam Kitab Ulangan. Nah, kalau kita akan membahas pertanyaan ini, maka kita perlu melihat konteks penulisan dari Kitab Ulangan. Paling tidak ada dua pandangan sehubungan dengan kapan Kitab Ulangan ini ditulis. Yang pertama dipopulerkan oleh seorang critical scholars namanya Wilhelm de Wet pada tahun 1805 dengan mengatakan bahwa Kitab Ulangan tidak ditemukan pada waktu pemerintahan Yosia. Tetapi justru di waktu itulah ditulis untuk ditemukan dan menjadi bahan reformasi dari pemerintahan Yosia. Nah, pemikiran atau pandangan ini dipercayai oleh kebanyakan critical scholars. Tetapi akhir-akhir ini pun dipertanyakan kembali. Dan seorang scholar yang mempertanyakan itu adalah Gordon Wenham. Dia mengatakan pandangan ini harus re-examine dengan paling tidak keterkaitan dengan bahasanya maupun hubungan dengan nilai-nilai di zaman kuno dulu. Dan ketika dia mendalami, mempelajari, menilai pandangan ini, maka dia dapati bahwa justru bahasa yang digunakan di dalam Kitab Ulangan ini mirip dengan bahasa yang digunakan pada zaman kuno dulu. Dan dia mengatakan bahwa contoh yang paling real adalah hukum Hammurabi. Bahwa ada kemiripan nilai-nilai yang disampaikan oleh Musa dalam pidatonya di dalam Kitab Ulangan dengan apa yang tertulis di dalam Hammurabi Codes. Dan dengan melihat itu maka dia berkesimpulan bahwa pandangan mosaik perspektif adalah yang tepat untuk mengatakan bahwa Kitab Musa ini ditulis paling tidak pada zaman kuno dulu, dan dia katakan kira-kira tahun 1406 sebelum Masehi. Dan pada waktu itu adalah akhir dari periode perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Nah, dengan adanya ini maka kita patut bertanya, renggang waktu yang begitu panjang antara penulis Perjanjian Baru dan
apa yang ditulis oleh Musa dalam kitab Ulangan, apakah mungkin mereka itu sudah membaca terlebih dahulu atau betul-betul terinspirasi sehingga apa yang mereka tulis dalam kitab Perjanjian Baru itu sama dengan apa yang tercatat di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan sendiri datang kepada kepopularitasannya pada waktu Josia menemukan gulungan kitab Taurat, dibacakan dan dia mengadakan pembaharuan. Dan setelah itu nilai-nilai itu diajarkan seterusnya sampai kepada zaman Israel modern pada waktu Yesus hadir di dunia ini dan para rasul ini menjadi orang-orang Kristen, para rasul. Nah, nilai-nilai inilah yang dipelajari oleh Rasul Paulus. Sebab Rasul Paulus adalah orang golongan Farisi yang tekun dan dia adalah murid dari Gamaliel. Artinya dia mempelajari tradisi orang Yahudi, termasuk pengajaran-pengajaran yang prominent. Salah satunya adalah kitab Ulangan. Dengan membaca itu dan terinspirasi oleh Roh Kudus, maka apa yang teringat di pikirannya itulah yang dia kutip di dalam tulisan-tulisan surat-suratnya. Tidak salah kalau Lukas pun sama. Salah satu penulis Perjanjian Baru ya, kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Sebab Lukas ini adalah pengikut Rasul Paulus yang setia. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang 11 dia katakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi dia mengikut Rasul Paulus. Tidak salah walaupun dia ini orang Gentiles, tidak berlatar belakang Yahudi, tetapi dalam pengertian sebagai murid, maka dia diajar juga tradisi Yahudi dari Paulus. Dan ketika dia diajar, maka sangat memungkinkan yang diajar adalah nilai-nilai dari kitab Ulangan. Dan itulah yang dikutip juga oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas, termasuk Lukas pasal 6 ayat 5, bahwa dia harus mengasihi Tuhan Allahmu, yang terdapat juga di dalam Ulangan, kitab Ulangan. Demikian pula pada waktu dia mengutip di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi ada keterkaitan. Bagaimana kita mengerti? Mereka sangat jelas nilai-nilai dalam perjanjian dalam kitab Ulangan itu dibawa lagi dengan membaca, dan pada waktu mereka diinspirasi, mereka menulis hal yang sama yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan di dalam Perjanjian Baru. Bagian ini sangat terkenal oleh karena peristiwa ini terjadi ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam, di mana pada akhir dari masa puasa ini, setan datang untuk mencoba Yesus. Dalam 3 pencobaan dari setan, Yesus merujuk pada 3 referensi ayat dari dalam kitab Ulangan. Untuk pencobaan yang pertama, Yesus merujuk pada Ulangan 8 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kemudian pada pencobaan yang kedua, Yesus mengambil Ulangan 6 ayat 16 yang berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dan pencobaan yang ketiga, Yesus mengangkat Ulangan 6 ayat 13 yang berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Pencobaan yang Yesus alami bukanlah pencobaan yang biasa. Level pencobaan yang setan berikan kepada Yesus anak Allah itu berbeda dengan pencobaan yang setan berikan kepada kita manusia. Apa kunci kemenangan Yesus menghadapi pencobaan yang begitu besar, begitu hebat? Yaitu dia selalu mengandalkan firman Tuhan. Di setiap pencobaannya dia selalu berkata, ada tertulis. Yang artinya adalah yang pertama, kalau Yesus berkata ada tertulis, Yesus membaca dan menguasai akan firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah dasar dan memiliki otoritas di dalam kehidupan Yesus dan di dalam setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Perkataan kita, perkataan orang terpelajar, penyampaian dari orang bijak sekalipun tidak dapat menjadi dasar
atau tidak dapat menggantikan otoritas firman Allah. Yang ketiga, di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kesimpulannya, saya kutip dari dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 120. Yesus berhadapan dengan setan dengan kata-kata kitab suci. Ada tertulis katanya. Dalam setiap pencobaan, senjata peperangannya adalah firman Tuhan. Setan menuntut keajaiban Kristus sebagai tanda keilahiannya. Tetapi apa yang lebih besar dari semua mujizat, yaitu ketergantungannya yang teguh pada firman Tuhan, seperti yang dia katakan ada tertulis, adalah tanda yang tidak dapat dibantah. Selama Kristus memegang posisi ini, si penggoda tidak dapat memperoleh keuntungan. Kalau Yesus boleh menang dengan berkata ada tertulis, mengandalkan firman Tuhan, menguasai, mempelajari firman Tuhan, kita pun dapat menang ketika kita mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita akan melihat kutipan atau kitab Ulangan ini yang dikutip di dalam buku Kisah, dalam hal ini dikutip oleh Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus. Nah, itu dikutip di dalam cerita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Kita tahu bersama cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini adalah cerita tentang Petrus dan Cornelius. Ya, Cornelius. Pada saat itu ketika Petrus sementara menunggu makan siangnya, tiba-tiba dia diberikan khayal ada binatang-binatang yang najis yang terbungkus dengan kain, ya. Lalu ada perintah di sana bahwa dia harus menyembelih binatang-binatang ini dan memakannya. Dan kita lihat ekspresi yang dikemukakan atau respon yang dikemukakan oleh Petrus di dalam ayat 14. Petrus katakan, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Dan hal ini diulangi selama 3 kali. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kira-kira arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Jadi setelah dia melihat, menyaksikan khayal itu, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Nah, tetapi sehari sebelum Petrus mendapatkan khayal ini, ada seorang yang bernama Cornelius, perwira Itali, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan sementara dia berdoa, di sana dikatakan bahwa ada seorang yang berdiri di hadapan Cornelius dan berkata, doamu telah didengar. Suruhlah orang-orang untuk memanggil Simon yang disebut Petrus yang ada di Yope. Nah, oleh karena itu dia panggil Petrus, dan ketika Petrus tiba di rumah Cornelius, Petrus mengemukakan sebuah statement seperti ini. Ya, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, ya, karena dia datang di rumah Cornelius. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tahir. Jadi sepertinya dia sudah mulai mengerti di sini. Lalu pada saat Petrus mengatakan itu, maka Cornelius menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Nanti di ayat 34 baru Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, kata-kata ini dikutip oleh Petrus dari Ulangan pasal 10 ayat 17. Ya. Ulangan pasal 7 ayat 17, 10 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima surat. Ya. Ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda, yang menunjukkan kasihnya kepada orang asing, yang memberikan kepadanya makanan dan pakaian.
Ayat 19 dikatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Oleh karena itu ketika Pak Petrus mengutip ayat ini, Petrus menyambung dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Bukan saja orang Yahudi, tetapi semua orang, termaksud non-Yahudi. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, dari pelajaran yang sederhana ini, saya ingin angkat 6 poin, ya. 6 poin, yaitu yang pertama, kita diajar untuk tidak membeda-bedakan orang atau jangan pandang bulu. Pelajaran hari Senin mengatakan jangan mengangkat muka. Ekspresi ini dikemukakan di dalam konteks seorang hakim manakala dia memimpin sebuah persidangan. Lalu di situ orang yang bersalah itu memiliki status yang baik di dalam masyarakat, maka kadang-kadang hakim ini akan mengangkat muka. Dia pilih kasih, dia pandang bulu. Nah, Tuhan mengajarkan untuk jangan pandang bulu. Yang kedua, bangsa Israel adalah orang asing atau budak. Oleh karena itu mereka tidak boleh bermegah diri dan berlaku buruk terhadap orang asing. Yang ketiga, pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan justru harus membuat mereka menjadi orang yang penurut, bangsa yang penurut, karena tidak ada yang spesial bagi mereka, ya. Justru secara mata manusia, bangsa lain ada yang lebih layak sebenarnya dari bangsa ini. Yang ketiga, keselamatan itu diberikan kepada semua orang tanpa melihat status, budaya, dan perbedaan. Yang kelima, kita semua adalah orang berdosa dan kita semua memerlukan kasih karunia. Dan yang terakhir, Injil ini harus disampaikan kepada semua orang karena Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Baik, terima kasih Pendeta Gosal. Lalu kemudian yang kita akan pelajari selanjutnya adalah kompleksitas ketika Rasul Paulus mengutip dari kitab Ulangan yang terdapat di Ulangan pasal 3 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Dan ini adalah direct quotation, ya, hampir kata demi kata sempurna dikutip dari Ulangan 27 ayatnya yang ke-26. Nah, ayat ini seringkali digunakan oleh banyak orang Kristen untuk membebaskan mereka dari kewajiban tunduk kepada hukum Taurat dengan mengutip kata-kata Rasul Paulus ini. Dan ini menjadi problematik. Nah, yang kita akan pelajari adalah apa makna ketika ini diucapkan di kitab Ulangan, lalu kemudian apa maknanya ketika Rasul Paulus mengutip ayat ini untuk menjelaskan maksudnya di Galati pasal 3. Yang pertama, pengertian di kitab Ulangan, saya pikir kita sudah mengambil cukup banyak waktu, ya. 1 triwulan ini, mengapa mereka perlu menurut hukum Taurat ini. Bukan supaya mereka selamat, tetapi supaya hidup mereka baik, supaya kualitas hidup mereka terjamin, mereka akan hidup sejahtera di tanah Kanaan duniawi, keamanan, kenyamanan mereka terjamin, mereka tidak akan pernah diserang oleh bangsa asing yang akan menawan mereka kalau mereka setia kepada hukum-hukum itu. Itu maksudnya ketika Musa katakan di Ulangan 27 ayat 26. Artinya berhubungan dengan hidup mereka baik di tanah perjanjian tersebut. Nah, sekarang apa pengertian ketika Rasul Paulus mengutip ayat ini di kitab Galatia? Nah, dalam surat Galatia, Paulus berjuang menghadapi 2 hal. Yang pertama adalah keabsahan pelayanan kerasulannya. Ya, mungkin ada guru-guru yang datang lalu kemudian mulai membuat orang-orang Kristen di Galatia mempertanyakan, apakah betul Rasul Paulus itu dia seorang rasul? Apakah betul ajarannya demikian? Karena sepertinya ajarannya itu bertentangan dengan kitab perjanjian lama. Lalu yang kedua, yang menjadi tantangan Rasul Paulus di Galatia adalah ajaran palsu yang berusaha menobatkan dalam tanda kutip orang Kristen Galatia yang dari latar belakang non-Yahudi kepada ajaran Yudaisme. Ya, dengan kata lain, mereka berusaha untuk kembali mengajak orang-orang Kristen di Galatia kepada tradisi
lalu kemudian ritual-ritual yang menurut Rasul Paulus sudah digenapi pada waktu Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Nah, para penentang Paulus menunjukkan bahwa lihat, Paulus itu dalam ajarannya dia bertentangan dengan kitab Perjanjian Lama. Pada waktu itu belum ada Perjanjian Baru. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat argumen dari Rasul Paulus dari ayat 6 sampai ayat 9, dia menggunakan satu tokoh yang dihormati juga oleh orang Yahudi, yaitu Abraham. Dan dia katakan, Abraham dibenarkan oleh karena dia percaya kepada Tuhan, bukan oleh karena perbuatannya. Jadi dia ingin mengatakan kepada mereka, kalau saya mengajarkan engkau dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus, itu bukan ajaran baru. Oleh karena dasarnya sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Abraham dibenarkan, diperhitungkan sebagai orang benar bukan oleh karena kesalehannya, tetapi oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi itulah dasar yang ingin dibangun oleh Rasul Paulus. Lalu kemudian di dalam Bible Commentary volume 6 halaman 954, di sana dikatakan di Seventh Day Adventist Bible Commentary, iman tidak memenuhi tuntutan hukum, karena hukum menuntut ketaatan yang sempurna. Oleh karena itu, jika seseorang ingin dibenarkan karena iman, itu harus berdasarkan prinsip lain selain perbuatan hukum. Diperhitungkan sebagai orang benar berarti diampuni dan diterima dalam perkenanan Allah. Manusia tidak dapat melakukan apapun untuk layak menerima karunia kebenaran Kristus. Dia tidak bisa mengklaimnya atas dasar jasanya. Rahmat ilahilah yang memungkinkan bagi Allah yang adil untuk menganggap orang berdosa yang bertobat sebagai benar. Jadi inilah maksud dari Rasul Paulus. Engkau tidak bisa benar oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena memang tidak ada orang yang bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Membutuhkan kebenaran dari Yesus Kristus yang dipakaikan kepadanya. Nah, kemudian kalau kita lihat perbedaan antara orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan hidup oleh iman, sebenarnya apa bedanya? Nah, minimal di sini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan tentang perbedaan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat atau religion by human effort, lalu kemudian life in the spirit atau orang yang hidupnya dituntun oleh roh. Mereka itu berbeda dalam 5 hal. Yang pertama adalah tujuan, metode, kuasa, kendali, lalu kemudian adalah hasil. Mari kita lihat yang pertama, tujuan. Orang yang hidup di bawah usaha manusia, tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah dengan perbuatan baik kita sendiri. Sementara mereka yang dituntun oleh roh, mereka itu percaya kepada Kristus, itu yang pertama, lalu kemudian hidup untuk menyenangkan Allah. Metode. Mereka yang oleh kekuatan sendiri, mereka itu harus latihan, pelayanan yang rajin, disiplin, penurutan dengan harapan supaya dapat memperoleh keselamatan. Sementara mereka yang dituntun oleh roh, mereka itu mengaku, berserah, dan menyerahkan hidup di dalam kendali Kristus. Jadi Kristus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kuasa. Mereka yang mencoba mencari pembenaran oleh perbuatan itu berusaha mendapat kuasa untuk berbuat baik oleh karena kebaikan. Usaha yang jujur, lewat determinasi diri yang keras dan gigih, berusaha dengan sangat kuat. Sementara mereka yang dituntun oleh roh, itu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri yang akan menolong mereka untuk melakukan perbuatan yang baik demi Kristus. Lalu yang berikut, masalah kontrol atau kendali. Bagi mereka yang religion by human effort, oleh usaha manusia, itu self-motivation, self-control. Dia harus memotivasi untuk menurut dengan kekuatannya sendiri. Sementara mereka yang hidup oleh roh berbeda. Mereka katakan Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Galati pasal 2. Lalu yang berikut adalah hasil. Mereka yang berusaha untuk mencoba mencari keselamatan dengan kekuatan sendiri, berkali-kali mereka gagal. Itu sebabnya mereka dipenuhi dengan rasa bersalah yang kronis, dingin, bersikap apatis, depresi, mengalami kegagalan, selalu merasa kurang baik, tetapi pada saat yang sama juga merasa sombong. Oleh karena apa? Selalu ada orang yang kurang lebih baik dibanding dengan mereka. Selalu ada orang yang lebih baik. Selalu saya lebih baik daripada seseorang di gereja. Nah, sementara mereka yang hidup oleh roh, mereka itu bersuka cita,
mereka bersyukur, mereka punya kasih, mereka mendapat tuntunan roh, mereka melayani, mereka mengampuni, dan juga mereka rendah hati. Mengapa? Oleh karena mereka sadar, kehidupan rohani yang mereka alami hari ini bukan oleh hasil usaha mereka, tetapi oleh karena dituntun oleh Roh Kudus. Inilah perbedaan antara orang yang hidup di bawah hukum Taurat menurut Rasul Paulus dan mereka yang hidup oleh iman. Perbedaannya memang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah mengapa dia menegur jemaat yang ada di Galatia, ya. Bagaimana mereka supaya mereka kembali kepada Injil yang sebenarnya. Itulah saya pikir maksud dari Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Selanjutnya, kitab Ulangan di dalam kitab Perjanjian Baru disebutkan oleh Petrus dan Stefanus. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 18 ayat 15, 18 dan 19 berkata sebagai berikut. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu tadi ayat 15. Ayat 18 berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku, dalam hal ini Tuhan, akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang ku perintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan firman-Ku, firman Tuhan, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita akan melihat kalau tadi di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan, kita lihat pengenapannya di dalam Perjanjian Baru dalam peristiwa Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21 berkata sebagai berikut. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi konsep bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman dahulu akan digenapi oleh Yesus Kristus itu diulangi pada peristiwa ketika Petrus menyampaikan pekabarannya pada zamannya. Kemudian satu pernyataan yang sangat jelas disampaikan oleh Stefanus di dalam Kisah 7 ayat 37 yang mengutip akan apa yang kita sudah bacakan tadi di dalam kitab Ulangan 18. Disebutkan di sini dalam Kisah 7 ayat 37, Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Kembali kita baca Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, huruf kecil yaitu Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Jadi jelas bahwa baik Petrus maupun Stefanus mengulangi apa yang sudah dinyatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan pasal 18. Nah, sekarang saya mau ambil bagian akhir dari ayat 15 tadi, yaitu dialah yang harus kamu dengar. Adalah penting bagi kita untuk mendengarkan utusan yang Tuhan sudah berikan atau mendengarkan pekabaran dari seorang nabi. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Disebutkan, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Yang berikutnya, dengarkan dengan baik, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.
percaya, mendengarkan nabi yang diutus oleh Tuhan, kita akan memperoleh keberhasilan. Apalagi yang menjadi berkat jika kita mendengarkan pekabaran dari seorang nabi. Di dalam Mazmur 51, Raja Daud yang telah melakukan pelanggaran perzinahan dengan Batsyeba, ketika Nabi Nathan datang kepadanya untuk memberikan teguran, untuk memberikan amaran, Daud mendengarkan dia. Dan ketika Daud mendengarkan dia, maka atas pertolongan Tuhan terjadi perubahan di dalam kehidupan Daud, dan dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Mendengarkan nabi yang diutus oleh Tuhan, ada pengampunan dosa yang akan kita peroleh, dan satu pembaharuan hidup yang diubahkan seturut dengan kehendaknya. Dan yang terakhir, dari sekian banyak hal yang dapat kita peroleh jika kita mendengarkan utusan Tuhan atau nabi Tuhan, saya ingin sebutkan di sini adalah mendengarkan kepada nabi yang dibangkitkan Allah bagimu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau kita mendengarkan Yesus Kristus, kalau kita mau menerima pekabaran dari Yesus Kristus, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Selain dosa kita diampuni, kita dapat memperoleh keselamatan hidup kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Kiranya kita dapat mendengarkan amaran-amaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan di perjanjian lama dalam kitab Ulangan, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati. Baik, terima kasih pendeta. Dan salah satu juga yang mengutip ayat yang ada atau perkataan di dalam kitab Ulangan adalah kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 saya bacakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Mengenai ayat ini, sebuah komentar Alkitab mengatakan bahwa argumen dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 merujuk kembali kepada praktek di dalam perjanjian lama, di mana orang-orang yang berbalik dari Allah dan berlaku tidak setia itu, baik itu di dalam persinahan atau di dalam penyembahan berhala, juga melakukan pembunuhan, maka mereka itu harus dihukum mati. Artinya ada akibat yang mengerikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang selanjutnya ayat 29 mengatakan bahwa betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, orang maksudnya ini, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Artinya apa? Di sini dalam poin ini sangat penting kesetiaan kepada perjanjian dengan Allah. Kalau kita sudah berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka penting untuk berlaku setia sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak salah kalau Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bagian terakhir dia katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya, konsekuensi dari ketidaksetiaan jelas, kehilangan keselamatan. Sedangkan konsekuensi untuk setia, rewardnya adalah keselamatan yang kekal, mahkota kehidupan. Nah, kata setia ini berarti trustworthy, artinya dapat diberikan percaya. Tuhan bisa mengandalkan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang Israel pada zaman di mana Musa memimpin mereka dalam periode kitab Ulangan ini sama setia dengan orang-orang Kristen pada waktu Rasul Paulus menuliskan kitab Ibrani ini? Pertanyaan itu harus kita jawab dengan membandingkan. Pada waktu dulu, walaupun ada kasih karunia, walaupun bangsa Israel diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan, tetapi mereka toh juga memberontak beberapa kali, berkhianat, berlaku tidak setia, walaupun ujung-ujungnya Tuhan tetap menerima mereka. Dan pengharapan ini diberikan juga oleh Rasul Paulus. Sayangnya ada ultimatum, kalau engkau menghina darah perjanjian anak domba, kalau engkau tidak setia dan menghina roh kasih karunia, maka engkau akan dijatuhkan hukuman lebih mengerikan daripada kematian orang Israel.
Itulah sebabnya penting untuk berlaku setia. Nah, di akhir pelajaran ini, saya ingin membagikan beberapa langkah untuk kita sebagai orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini. Dari pengalaman yang ada di kitab Ulangan maupun penekanan dalam kitab Ibrani, bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Langkah yang pertama mungkin adalah berusaha untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab di dalam kitab Ibrani, ayat pasal yang ke-10 ayat 19 dia katakan, marilah kita datang dengan penuh keberanian, mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mengasingkan waktu, membaca dan merenungkan firman-Nya, dan kemudian berkomunikasi lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Berusaha untuk mengenal Dia dan mendekatkan diri. Kalau kita sudah kenal, dekat dengan Dia adalah sedikit kemungkinan untuk kita berkhianat dan berlaku tidak setia. Kemudian, biarlah kepercayaanmu kepada Dia itu tidak tergoyahkan. Sebab ada kalanya kita sudah mengenal Tuhan, seperti orang Israel, mereka sudah melihat janji-janjinya dan apa yang Dia sudah lakukan, tetapi kepercayaan mereka menjadi pudar dan mereka akhirnya ragu-ragu dan bersungut-sungut. Kemudian langkah selanjutnya adalah ajakan untuk selalu beribadah dan menyembah Allah yang benar. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya, ibadah ini memberi dampak signifikan dalam kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan. Di mana kita boleh bersekutu, di mana kita boleh bersaksi, dan berhasil menjadi murid Allah. Selanjutnya adalah memisahkan diri sendiri dari pola pikir dunia dan praktek-praktek dunia yang bisa jadi membuat kita melupakan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita di waktu yang lalu. Dan pada waktu orang Israel hendak masuk, mereka terpengaruh oleh perempuan-perempuan Moab. Dan mereka diarahkan untuk melupakan Tuhan Allah mereka. Jangan jadi seperti kita. Langkah untuk setia adalah memisahkan diri dari pola pikir dunia dan praktek-praktek yang bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Yang berikut adalah selalu memilih dan berkomitmen untuk berbuat yang benar. Itulah sebabnya Dia katakan, ingatlah akan masa lalumu, ayat yang ke-32. Sesudah kamu menerima terang, kita harus selalu memilih untuk berlaku sesuai yang dikehendaki Tuhan. Dan yang berikutnya adalah obey what God has said in His word. Apa yang Allah telah sampaikan di dalam firman-Nya, mari kita turuti. Tapi perlu diingat bahwa Sekolah Sabat menekankan, kesetiaan kita, penurutan kita, harus selalu berlandaskan oleh motif kasih. Kalau tidak ada motif kasih, maka sia-sialah kesetiaan atau penurutan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kasih dan penurutan itu harus dimanifestasikan dalam hubungan sosial. Baik secara vertikal kepada Tuhan, di mana kita selalu memprioritaskan Dia, dan juga secara horizontal kepada sesama kita manusia. Tuhan Yesus sudah mempraktekkan kesetiaan, para rasul sudah mempraktekkan kesetiaan, dan mereka didapati ternyata layak dipercaya. Apakah ini boleh menjadi bagian kita? Kita sadar kita semua lemah, tapi mari kita berdoa supaya kita boleh berlaku setia, paling tidak dengan mengikuti anjuran langkah-langkah yang sudah dibagikan tadi, dan melihat pelajaran di dalam kitab Ulangan. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri pembelajaran kita akan firman Tuhan dengan doa. Bapa kekal, Tuhan Allah kami yang bertahta di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh melihat kebenaran penting di dalam kitab Ulangan yang juga terkandung di dalam perjanjian baru. Kami telah melihat betapa pentingnya setia kepada Tuhan, betapa kami beruntung telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk tidak melupakan pengorbanan-Mu, dan biarlah Engkau membantu kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Datang mendekat, selalu beribadah, mengingat Tuhan, dan kami boleh hidup dalam penurutan dengan motif kasih, dan juga ya Tuhan memperhatikan sesama kami. Tuhan tolong bantu kami dengan kuat kuasa sorga, dan biarlah kami boleh menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih Engkau mendengar menjawab doa kami. Ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.